Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hukum Musa itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. 3 kelompok itu apa? Ini hukum Musa. 3 kelompok itu sesungguhnya dirumuskan dari Alkitab sendiri. Ulangan pasal 6 ayat 20. Nah, semua itu ada dalilnya, sumber sejarahnya dari mana. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Dalam teks bahasa aslinya disebutkan Maha Edot, peringatan, WH hukim, ketentuan, WH mispatim, peraturan, Asher Siwa Adonai Elohenu Ethem. Jadi yang pertama H Edot, peringatan. Klasifikasi pertama. Klasifikasi kedua adalah H hukim, ketentuan. Namanya ketentuan itu tidak ada alasannya. Tergantung yang membuat ketentuan, itulah Imamat pasal 11. Maka Anda tanya kepada orang Yahudi, kenapa Rabi tidak makan babi? Tidak ada yang ngomong, karena babi mengandung cacing pita. Tidak ada itu. Karena semua binatang mengandung cacing pita. Tinggal cara masaknya. Tapi kalau Anda tanya kepada orang Yahudi, kenapa tidak boleh makan babi? Kenapa tidak boleh makan unta? Itu hukim. Hukim itu hukum tanpa alasan. Yang diandalkan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu mirip dengan ini, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak ada keterangannya itu buah apel, durian, atau mangga. Tidak ada. Itu buah etika. Makanya disebut yang baik dan yang jahat. Ya kan? Yang ketiga mispatim. Mispatim itu hukum universal. Misalnya, jangan membunuh, jangan berzina. Itu juga terkandung dalam hukum Nuh tadi. Makanya di mana orang membunuh, agama apapun juga menyalahkan itu. Kecuali yang sudah kerasukan iblis, seperti ISIS itu misalnya. Lain lagi, sekalipun kaum beragama, tapi sudah kerasukan iblis, itu lain lagi. Tapi semua universal, berzina, membunuh, itu dilarang. Itu yang namanya mispatim. Yang kedua, itu nama yang tadi yang saya sampaikan itu tadi, namanya edot. H edot itu hukum peringatan. Misalnya peringatan, kita bisa membaca di dalam kitab Keluaran, ya. Peringatan Keluaran pasal 23:19. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Janganlah kau masak anak kambing bersama susu induknya. Kemudian contoh yang lain, Kejadian 32 ayat 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ini nggak boleh. Tapi nggak boleh untuk siapa? Hanya untuk orang Yahudi, orang Israel. Kenapa? Yang namanya daging bersama susu induknya itu adalah basar, ya, basar itu daging, ya, bahalaf, daging bersama susunya, itu tidak boleh. Karena apa? Perintah yang terkandung di dalamnya, jangan menyerupai bangsa Kanaan, jangan menyerupai bangsa lain yang waktu itu memuja Dewi kesuburan, yang disimbolkan dengan daging bersama susu induknya. Orang Israel dikuduskan. Dikuduskan itu bukan berarti Israel suci, Israel sempurna, tidak. Dikuduskan itu maknanya disendirikan, dipilih, dipisahkan dari yang lain. Israel nyatanya tegar tengkuk, tapi karena pilihan Tuhan untuk master plan masa depan, yaitu melahirkan Sang Mesias, maka dia disendirikan. Karena disendirikan, kamu punya aturan sendiri yang mengarah pada datangnya Sang Mesias. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3. Tapi kamu jangan serupa dengan bangsa Kanaan yang memuja Dewi kesuburan. Itulah simbolnya daging bersama susu induknya. Kedua,
Jangan makan daging di sendi pangkal paha. Karena setiap kalau makan daging di sendi pangkal paha, ingatlah kakek moyang kita Yakub yang bergulat dengan malaikat Tuhan dalam bentuk yaitu orang. Sampai pagi hari itu Yakub bisa mengalahkan pergulatan atas orang itu, ya. Pergulatan atas orang itu menunjukkan bahwa dia lebih mengandalkan Tuhan. Makanya dikasih judul bergulat dengan Allah, itu bukan berarti gelut dengan Gusti Allah, itu tidak. Di Alkitab sendiri mengatakan dia bergulat dengan Hais, orang itu. Is itu bahasa Ibrani orang. Orang itu. Yakub menang tapi dipukul pangkal pahanya. Jadi setiap kali kamu makan daging di pangkal paha, ingat perjuangan nenek moyang kita Yakub. Tandailah itu kegigihan Yakub. Tapi kalau nenek moyangmu Suro Menggolo, ngapain ikut hukum Yahudi? Orang Ponorogo nenek moyangnya Suro Menggolo, orang Manado nenek moyangnya Rorim Pande, ngurus siapa kita? Nggak pernah kakek moyang kita dipukul pangkal pahanya. Ini membaca hukum secara kontekstual, ini yang namanya edot, ya kan? Yang kedua tadi adalah hukim. Hukum itu Imamat pasal 11. Hukumnya uraikan sama orang Yahudi, para rabi-rabi kemudian sejak munculnya Yahudi Rabinik menjadi 613 seperti jumlah bijinya delima. Delima itu bijinya itu 613 dan itu simbol dari Taryak Misfot Muse, simbol dari hukum Musa. Tapi saya tidak tahu delima di sini jumlahnya berapa. Saya pernah menghitung sendiri di Israel, jumlahnya 613. Apa itu kebetulan atau tidak, saya tidak ngerti itu. Saya ketemu sama teman saya Yahudi. Kenapa delima ini menjadi salah satu buah yang dimaknai khusus bagi orang Yahudi, termasuk 7 buah yang dimuliakan di Israel atau dihormati di Israel? Karena itu simbol daripada hukum Musa. Buktinya apa? Jumlah bijinya 613 sesuai dengan 6 plus 13 hukum Musa. Saya buka sendiri itu, saya beli itu, saya hitung satu sampai ngantuk saya. 613 jumlahnya. Nah kita tidak usah kagetan, wow sekarang mari kita sembah buah delima, jangan begitu. Ini simbol. Orang Indonesia itu suka kagetan. Ini kok sudah kagetan Yesus ditinggal, bener apa tidak? Makanya perbanyak referensi agar tidak kagetan. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo aleman, ojo goblok. Yang terakhir itu tidak enak. Saudara-saudara ya, ini hukum yang berlaku bagi dua kelompok ini. Makanya orang Yahudi itu Anda benci apapun sama negara Israel, tapi nyatanya dia lebih demokratis dari kita. Ini ada yang mengatakan katanya penginjilan dilarang. Itu sebetulnya tidak seperti itu kejadiannya. Ada salah satu anggota parlemen dari kelompok ultra ortodoks Yahudi yang mengusulkan, itu belum jadi undang-undang itu, tapi undang-undang itu tidak pernah direalisasikan jadi undang-undang beneran. Karena apa? Kita harus introspeksi juga. Karena orang-orang Kristen itu liberal sekali dalam pola tindakannya, itu biasanya orang-orang barat. Datang ke jalan-jalan di Ben Yehuda, di Tel Aviv, orang ditanya, apa pendapatmu tentang Yesaya pasal 53? Lah itu kan juga mengganggu kenyamanan umum kan. Nah, kita orang Kristen juga jangan harus seenaknya sendiri. Kita harus menghormati privasi orang Yahudi. Di jalan-jalan itu bukan tempatnya orang nanya-nanya Yesaya 53 apa. Itu kan bukan cara yang santun, bukan caranya kaum priayi itu. Kalau di Jawa namanya caranya wong pidak bedarakan, simbolnya buto cakil. Itu ndak santun. Orang santun itu seperti apa ya? Ya apa, air beriak tanda tak dalam itu kan banyak orang yang ngomongnya besar-besar itu kan rata-rata ndak ada isinya. Sebab kalau ada isinya dia semakin menunduk seperti padi. Nah ini kalau versi saya, makanya kalau saya itu punya filosofi yang namanya S3. S3 itu bahasa Jawa itu. Tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain. Sluman, slumun, selamat. What is the meaning of sluman, slumun, selamat? Saya tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi orang itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati.
Tapi konteks budayanya harus kita paham. Kalau orang Yahudi di tengah-tengah kerja keras seperti itu, kehidupan itu mengalir. Terus kemudian Anda ganggu di jalan-jalan, Anda pakai speaker begini. Percayalah pada Tuhan Yesus di jalan-jalan. Itu kan budaya barat, bukan budaya timur. Nah, ini kritik saya ke dalam ya. Ya, kritik saya ke dalam. Tapi saya mau tunjukkan bahwa di Israel Anda bisa makan di KFC yang kosher dan KFC yang low kosher. Low kosher itu tidak boleh dimakan, tidak layak dimakan bagi orang Yahudi. Misalnya, ada McD, ada KFC, Anda bisa menandai. KFC yang biasanya berwarna merah, McD yang berwarna merah, itu ditulis low kosher. Tidak layak dimakan oleh orang Yahudi. Tapi berdampingan dengan KFC atau McD, yang berwarna biru yang ditulis kosher, yang halal, yang boleh dimakan bagi Yahudi. Dan kosher itu lebih daripada halalnya Islam. Karena apa? Anda kalau pagi-pagi makan di hotel, tidak pernah daging dicampur dengan susu. Pernah Anda lihat? Tidak pernah. Paling-paling hanya ada telur, tidak ada daging. Ya kan? Kalau pagi. Karena apa? Itu melarang, yang dilarang oleh Keluaran pasal 23:19 tadi. Jangan makan daging kambing bersama susu induknya, daging bersama susu induknya yang disebut basar bihalef tadi, tidak boleh dimakan. Tapi bisa duduk bisa berdiri berdampingan antara yang kosher dan low kosher.